Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran ke-6 dengan muatan PPKN dan Bahasa Indonesia. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama kita akan belajar muatan PPKN. Coba perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Nah, ini adalah gambar yang pertama. Kemudian, ini adalah gambar yang kedua. Sekarang kalian amati. Apa yang terjadi pada kedua gambar berikut ini? Ya, pada gambar yang pertama bisa kita lihat di sini ada gambar lalu lintas. Ya, gambar yang kedua juga sama, ada gambar lalu lintas. Akan tetapi yang membedakannya pada gambar yang pertama lalu lintasnya tertib. Pada gambar yang kedua lalu lintasnya tidak tertib. Nah, manakah yang sering kalian alami saat berada di jalan raya? Ya, mungkin kalian pernah mengalami lalu lintas seperti gambar 1 yang tertib. Dan mungkin juga kalian pernah mengalami lalu lintas seperti gambar yang kedua. Nah, apa yang kalian rasakan jika kalian berada pada lalu lintas seperti yang gambar yang Ibu tunjuk dengan panah ini? Ya, tentu saja sangat tidak enak ketika kita terjebak pada lalu lintas yang tidak tertib. Sangat berbeda jika kita berada pada lalu lintas yang tertib seperti gambar yang pertama tadi. Nah, sekarang coba manakah dari gambar berikut ini yang tadi sudah kalian lihat, gambar yang manakah yang menunjukkan masyarakat yang bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban? Ya, betul sekali. Gambar yang menunjukkan masyarakat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan ketertiban adalah gambar yang diberi lingkaran merah. Pada masyarakat yang bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban, di sini ketika sedang menyeberang jalan, dia tertib di zebra cross. Ketika lampu merah, mobilnya juga berhenti, dan ketika lampu hijau, baru mobilnya jalan. Nah, mereka menjalankan aturan-aturan yang ada di jalan raya dengan tertib. Beda dengan gambar yang satunya lagi. Nah, gambar yang ini ketika warga masyarakatnya tidak mengikuti peraturan lalu lintas, maka yang terjadi adalah kemacetan seperti ini. Nah, jika kalian berada di jalan raya, sebisa mungkin kalian mematuhi peraturan ya. Tanggung jawab itu merupakan sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas. Tanggung jawab dilaksanakan merupakan itu bagian dari kewajiban, sehingga dilaksanakan tanpa adanya paksaan dari orang lain. Jadi, orang yang bertanggung jawab itu tidak ada paksaan ya dari orang lain dalam menjalankan kewajibannya. Sebagai seorang warga negara, kalian memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti apa ya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab? Nah, berikut ini adalah contoh perilaku yang mencerminkan sikap tanggung jawab berdasarkan sila-sila Pancasila. Nah, contoh untuk sila yang pertama adalah contoh sikap yang mencerminkan tanggung jawabnya, yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut. Dan juga contoh yang berikutnya, menjaga ketenangan di sekitar tempat ibadah. Contoh untuk sila yang kedua, perilaku tanggung jawab adalah tolong-menolong antar teman. Dan juga contoh berikutnya, menunjukkan rasa peduli terhadap sesama manusia. Contoh untuk sila yang ketiga
adalah berteman tanpa membedakan, tanpa mempermasalahkan perbedaan suku, ras, dan agama. Kemudian contoh yang sila ketiga lagi adalah kalian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Sila yang keempat, contohnya adalah mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Kemudian, mendengarkan pendapat teman ketika temannya sedang berbicara, kita dengarkan dulu pendapatnya. Dan contoh sila yang kelima adalah menaati peraturan sekolah yang menjamin rasa keadilan di sekolah. Jadi, ini adalah beberapa contoh perilaku yang mencerminkan sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian mampu melaksanakannya sesuai dengan sila-sila Pancasila ini, maka kalian termasuk anak yang hebat. Nah, bagaimana ya caranya agar dapat menjadi orang yang bertanggung jawab? Nah, diperhatikan, caranya adalah kalian yang pertama harus memahami tugas dan kewajiban diri kalian sendiri. Dengan kalian paham tugas dan kewajiban diri sendiri, maka kalian bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kemudian caranya yang selanjutnya, melaksanakan tugas dengan disiplin, ya, tanpa menunda-nunda waktu. Kemudian, selalu mendahulukan kepentingan bersama ya, daripada kepentingan pribadi atau kepentingan diri sendiri. Dan juga menghormati hak-hak orang lain. Jadi, ini beberapa cara supaya kalian bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Belajar ya menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, sekarang kita akan masuk pada muatan bahasa Indonesia. Pada beberapa pertemuan yang lalu, kita sudah belajar menentukan ide pokok dari teks. Nah, sekarang kita akan belajar cara meringkas isi bacaan dari teks eksplanasi. Lalu, bagaimana ya cara membuat ringkasan teks eksplanasi? Yang pertama, kalian harus membaca teks tersebut terlebih dahulu dengan cermat. Ya, dibaca dengan cermat, dengan teliti. Kemudian, setelah itu kalian tentukan kata kunci dari setiap paragraf. Ya, setelah menentukan kata kunci dari tiap paragraf, kalian temukan ide pokok pada setiap paragrafnya. Apa ide pokoknya? Ditulis dari tiap-tiap paragraf. Nah, barulah setelah ide pokoknya dari tiap-tiap paragraf itu jadi, kalian susun ide pokok tersebut dari tiap paragraf itu dijadikan satu, ya. Jadi, ini caranya. Nah, sekarang kita akan coba membuat ringkasan dari teks eksplanasi. Sekarang kalian baca terlebih dahulu teks di bawah ini dengan cermat. Ya, sekarang kita akan menentukan pertama kata kunci dari paragraf 1. Apa ya kata kunci dari paragraf 1? Ya, kata kuncinya adalah tanggung jawab dan juga warga negara. Sekarang kita akan tentukan ide pokok dari paragraf ke-1. Ide pokoknya adalah pelaksanaan tanggung jawab warga negara harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kemudian, selanjutnya kita tentukan kata kunci paragraf kedua. Ya, kata kuncinya adalah tanggung jawab dan peserta didik. Kemudian, ide pokok dari paragraf kedua, yaitu sebagai seorang peserta didik, kamu harus menaati peraturan di sekolah dan pemerintah dengan tanggung jawab. Nah, setelah kita dapatkan ide pokok dari paragraf ke-1 dan paragraf kedua ini, kita akan gabungkan, kita akan susun untuk menjadi sebuah ringkasan teks. Ringkasan teks dengan judul tanggung jawab sebagai warga negara. Jadi seperti ini. Pelaksanaan tanggung jawab warga negara harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.
Sebagai seorang peserta didik, kamu harus menaati peraturan di sekolah dan pemerintah dengan tanggung jawab. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.